Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Materi Kusuma dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai gaya serta penerapannya. Sebelum melanjutkan penjelasan dari kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Materi Kusuma. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah. Nama saya Rafi Ar-Rahman. Nama saya Muhammad Ananta Dimas Ardi Pramuja. Perkenalkan, nama saya Maulina Lisdawati. Perkenalkan, nama saya Lutfia. 1. Pengertian gaya. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dikerahkan sebuah benda terhadap benda lain. Satuan gaya dalam MKS adalah Newton dan dalam CGS adalah Dien. 2. Cara mengukur gaya. Gaya dapat diukur langsung dengan menggunakan neraca pegas. Besarnya gaya yang diukur ditunjukkan oleh jarum petunjuk yang ada pada neraca pegas. 3. Kategori gaya. Kategori gaya dibagi menjadi dua macam, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda akibat adanya sentuhan. Contoh gaya sentuh antara lain gaya otot dan gaya gesek. 2. Gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa adanya sentuhan dengan benda tersebut. Contoh gaya tak sentuh antara lain gaya gravitasi bumi dan gaya listrik. Macam-macam gaya. Yang pertama, gaya berat. Gaya berat merupakan gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Yang kedua, gaya normal. Gaya normal adalah gaya sentuh yang timbul akibat sentuhan dua benda. Yang ketiga, gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali bekerja pada dua benda yang dihubungkan oleh tali. Yang keempat, gaya gesek. Gaya gesek terjadi pada bidang sentuh antara permukaan dua benda. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Yang kelima, gaya tekan. Tekanan merupakan besarnya gaya tekan tiap satuan luas permukaan. Resultan gaya. Beberapa gaya yang bekerja pada suatu benda dalam suatu garis kerja dapat diganti oleh sebuah gaya yang dinamakan resultan gaya. Dengan memperhatikan gaya sebagai besaran yang memiliki arah, besarnya resultan gaya atau sama dengan jumlah aljabar gaya-gaya tersebut, dan secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Resultan gaya sama dengan sigma F sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 dan seterusnya. Hukum Newton. Hukum Newton terbagi menjadi 3, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, serta hukum Newton 3. Hukum Newton 1. Hukum Newton 1 berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap gerak lurus beraturan. Secara matematis, hukum Newton 1 dapat dirumuskan sebagai berikut. Jika sigma F sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau P sama dengan konstan. Next, hukum Newton 2. Hukum Newton 2 berbunyi, jika percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya, maka berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M dikali A. Hukum Newton 3. Hukum Newton 3 yang dikenal sebagai hukum aksi-reaksi, yang bunyinya jika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan kepada benda pertama. Secara matematis, hukum Newton 3 dapat dirumuskan sebagai berikut. F1 sama dengan minus F2. Gaya gesek. Jika kamu meluncurkan sebuah buku di atas meja, gerak buku semakin lama semakin pelan, dan akhirnya berhenti. Sebuah gaya tak terlihat bekerja antara buku dan meja tersebut. Gaya itu adalah gesekan. Gesekan adalah gaya yang melawan gerakan antara dua permukaan yang saling bersentuhan.
Gesekan itulah yang menyebabkan gerakan buku itu menjadi semakin lambat dan akhirnya berhenti. Besar gaya gesekan dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan mu dikali N. Selanjutnya gaya berat. Berdasarkan kegiatan di atas diperoleh kesimpulan bahwa massa benda besarnya sama dimanapun pengukuran massa dilakukan. Sedangkan berat benda berubah tergantung letaknya. Hal ini disebabkan besar percepatan gravitasi di setiap tempat tidak sama, tergantung jaraknya dari pusat bumi. Berat benda di daerah kutub akan lebih besar daripada berat benda di khatulistiwa. Hal ini disebabkan jarak kutub lebih dekat ke pusat bumi bila dibandingkan dengan khatulistiwa. Dengan demikian, berat suatu benda berubah tergantung letaknya dari pusat bumi. Setiap benda yang ada di bumi memiliki berat. Berat benda secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. W faktor sama dengan M kali 3. Saya ingin menyampaikan macam-macam gaya di alam. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari otot atau tubuh kita. Contohnya ketika kita sedang menarik atau mendorong lemari. Kedua adalah gaya pegas. Gaya pegas merupakan kekuatan yang ditimbulkan oleh karet. Contohnya ketika kita sedang memanah. Ketiga adalah gaya gesek. Gaya gesek timbul karena adanya gesekan dua benda sekaligus bersamaan. Contohnya ketika kita sedang berlari di jalan raya. Selanjutnya adalah macam-macam gaya fundamental. Gaya fundamental adalah gaya yang paling dasar yang mengatur interaksi dan peluruhan antar partikel dari skala subatomik hingga astronomis. Semua hal yang terjadi secara alami di alam semesta, semua pergerakan, semua fenomena, semua proses, semua berakar pada salah dari keempat gaya fundamental ini. Yang pertama adalah gaya gravitasi, dan yang kedua adalah gaya nuklir lemah, dan yang ketiga adalah gaya elektromagnetik, dan yang keempat adalah gaya nuklir kuat. Pada gaya dan penerapannya ada dua macam gaya gesek. Yang pertama gaya gesek yang menguntungkan dan yang kedua gaya gesek yang merugikan. Gaya gesek yang menguntungkan adalah gesekan ban pada jalan, gesekan alas kaki pada lantai, dan gesekan pada rem kendaraan. Sedangkan gesekan yang merugikan adalah gesekan telapak tangan pada tali, gesekan pada mesin, dan gesekan ban pada jalan. Sekian dari kami mengenai penjelasan gaya serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila ada salah kata, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.